menjelaskan, menitik beratkan bahwa orang-orang yang dikatakan penista agama adalah orang yang menghardik anak yatim, boro-boro mengasih santunan, ya. Yang kedua orang yang cuek sama orang yang tidak bisa makan, orang-orang miskin. Nah, kemudian di ayat berikutnya, ini di Madinah nih. Ini menceritakan tentang sifat-sifat orang munafik. Fawailul lil musallin. Apa fawailul lil musallin? Maka celakalah orang-orang yang sholat. Fawailul lil musallin. Maka celakalah orang-orang yang sholat. Masih terancam neraka wail buat orang-orang yang sholat. Nah, di sini dikatakan musallin itu biasanya Allah Subhanahu wa taala kalau menyuruh umatnya, menyuruh hambanya sholat seperti hanya yang takbiratul ihram, ruku dan sujud, biasanya diawali dengan kata aqimus. Kita sudah sempat bahas kemarin, ya. Kata aqimus sholat. Aqimus itu asal kata qom, artinya berdiri dengan tegak, dengan sempurna. Sebagai rasa penghormatan kita karena kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dan sikap sempurna kita ketika kita menghadap Allah. Logika begini, Pak. Kalau kita sedang ada acara, ketika dinyanyikan lagu Indonesia Raya, bagaimana sikap kita? Pak, berdiri dengan sempurna. Itu kepada lagu Indonesia Raya, kepada ketika bendera dikibarkan. Nah, maksud Allah dalam kata aqimi sholat, tegakkan sholat adalah sholat yang sempurna. Orang yang sholatnya memenuhi syarat dan rukunnya terpenuhi, kemudian juga ilmunya ada, itu ya seperti aqimi sholat, dan dia selalu menjaga waktu-waktu sholat, selalu dijaga tuh waktu-waktu sholat, tidak pernah yang namanya sholat itu ditinggalkan. Nah, di sini dikatakan fawailul musallin, celakalah orang-orang yang sholat, bukan orang-orang yang menegakkan sholat, karena ada orang sholat tapi tidak tegak, tidak sempurna sholatnya. Ya ruku maruku, sujud sujud, cuma nggak berbekas. Rukunya sujud nggak benar, sujudnya nggak sempurna, rukun-rukun sholat dia nggak tahu. Ini kadang-kadang, mohon maaf, kenapa di kita itu seperti ini terus? Kenapa? Ya karena mungkin memang karena sholatnya nggak beres. Kalau bicara sholat udah nggak ada tawar menawar, Pak. Bicara sholat tidak ada tawar menawar. Bahkan di dalam surat itu dijelaskan bahwa orang-orang yang melalaikan sholat atau orang yang lalai dalam sholatnya hampir dipastikan akan banyak masalah yang dia akan temui. Makanya Umar bin Khattab mengatakan, ketika banyak masalahmu terjadi, ketika banyak masalah yang menimpa pada dirimu, perbaiki sholat. Karena sholat satu-satunya cara, satu-satunya hal yang bisa dilakukan orang dan harus dilakukan orang kalau memang dia pengen benar. Karena dikatakan sholat adalah pawangnya nafsu. Sholat adalah pawangnya nafsu. Nafsu itu, Pak, harus dikendalikan. Hujan kalau nggak ada pawangnya, dia menjadi-jadi. Nah, yang bisa mengendalikan hujan siapa? Pawang. Nafsu pun demikian. Nafsu kalau nggak dikendalikan itu akan luar biasa. Yang bisa mengendalikan nafsu ya sholat. Semakin hebat pawangnya, semakin profesional pawangnya, semakin sakti pawangnya, semakin dia bisa mengendalikan hujan. Kan gitu. Semakin bagus sholatnya, semakin sempurna sholatnya, semakin tegak sholatnya, dia mampu menahan nafsu. Ketika dia bisa menahan nafsu, insya Allah dan hampir dipastikan maka hidupnya akan beres. Jadi masalah kan karena sholat kita masih berdak-berduk, nggak sempurna, baru-baru sholatnya, wudunya aja kadang nggak sempurna. Sebelum wudu apa? Istinja, toharohnya itu kagak beres. Toharohnya kagak beres, wudunya nggak sempurna. Ketika wudu toharoh nggak beres, wudunya sah nggak? Ya nggak sah. Ketika wudunya nggak sah, sholatnya sah nggak? Ya nggak sah. Maka sudah dipastikan di mata Allah dia nggak sholat. Begitu di akhirat nanti loh, ya Allah, pala sholat saya mana? Apaan nggak sholat kagak? Dan itu saya tahu gang-gangin tiap hari di dunia. Lihat dong, kamu wudunya bagaimana? Sempurna kamu wudu? Saya wudu, lihat dong taharahnya, beres nggak?
Udah beres semua, lihat dong yang kamu pakai tuh. Sendalnya boleh punya sendiri apa gosok, punya orang mau pakai. Itu banyak hal-hal yang nggak disadari. Nah, dalam sholat ini ada tawar-menawar. Kalau orang haji, kalau dia nggak mampu ya nggak kewajiban. Orang sudah sakit-sakitan, sudah pikun nggak wajib puasa, kan gitu. Orang miskin nggak wajib kena zakat. Lah kalau orang sholat mah udah nggak ada tawar-menawar. Kagak bisa diri ya duduk, nggak duduk ya tiduran, nggak tidur ya pakai isyarat. Sebisa mungkin masih bisa mengingat Allah, ya ingat sholat. Mau tua, mau muda, mau miskin, nggak ada istilah. Nah makanya ada ulama mengajarkan ketika kamu berbuat maksiat ikutilah dengan sholat. Jangan pernah tinggalin. Ustaz, saya masih senang mabok, sholat. Masih senang jinah, sholat. Sholat terus. Kenapa? Nanti itu yang akan jadi pawangmu. Paling tidak ya, insya Allah nanti kedepannya sholatmu itulah yang nanti akan menjadikan kamu itu terhindar dari itu. Misalkan nih, orang mau mabuk, aduh itu lagi asal ini. Kalau lagi sholat, lagi mabuk nggak boleh sholat. Paling tidak bisa nunda nggak? Pengen ini ya, Allah ini ya. Jadi walaupun kita masih suka berbuat maksiat, ya itu karena memang kita kehilapan, ya sholat nggak pernah putus. Dan tenang, Allah itu senang sama orang yang sering taubat. Jadi kalau taubat itu jangan sekali, Pak. Allah senang sama orang yang taubat berulang-ulang. Jangan nanti taubatnya udah tua, udah ubah semua, baru kita taubat karena puas-puasin dia dulu. Emang bisa menjamin umur nyampe? Enggak. Jelas-jelas Allah tegaskan, Innallaha yuhibbut tawwabina. Apa tawabin? Ada tasdid. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang yang sering bertobat. Jadi maksiat tobat gitu itu. Jangan pernah putus. Wa mutatah juga orang yang mensucikan. Nah kembali ke ayat, fawailul musallin, celaka orang-orang yang sholat. Ya. Siapa yang celaka yang orang yang sholat itu? Adalah orang alladzina lahum an sholatihim sahun. Adalah orang-orang yang lalai an sholatihim sahur tentang sholat mereka. Jadi untungnya di sini Allah menggunakan kata an, bukan fi. Kalau Anda menggunakan kata fi, maka artinya mereka orang-orang yang di dalam sholat lalai. Di dalam, kalau menggunakan kata fi, di dalam sholat lalai. Nah ketika sholat dia nggak baca Fatihah, dia lupa, nggak khusyuk, nggak konsentrasi sama Allah, itu celaka tuh. Tapi Allah nggak menggunakan kata fi di sini, digunakan kata an sholatihim, tentang sholat mereka. Apa tentang sholat mereka? Banyak yang kaitan dengan sholat, ya waktunya, ya caranya, itu tentang sholat. Tapi kalau menggunakan kata fi, orang yang sholat nih. Sahur itu artinya lalai. Lalai itu lalai tentang waktu di sini. Jadi orang-orang yang sholat itu masih terancam neraka ubail, masih diancam celaka ketika dia suka melalaikan waktu sholat. Ya, untungnya Allah menggunakan kata an, bukan fi. Coba kalau menggunakan kata fi, artinya celaka orang-orang yang di dalam sholatnya itu lalai. Repot Pak begitu. Siapa yang bisa kita khusus demikian rupa? Allah membuat fokus ke Allah susah. Allah tahu hati kita sedang begini kan. Ketetaknya sih bener. Udah mulai deh. Waduh mobil gue banyak kempes dah. Waduh ini begini. Wah udah kemana-mana nih. Ini udah kemana-mana pemikiran. Bahkan kadang-kadang saking nggak khusyuk kita sholat, nggak fokus kita sholat, kita sampai lupa tuh bilangan rakaat sholat 2 rakaat 3 rakaat ya, pengen tahu yang akhir ya. Kan begitu. Untungnya Allah sini menggunakan kata an. Jadi an di sini segala sesuatu yang berkaitan dengan sholat. Tapi khusus di sini ada kalimat sahur, artinya waktu lalai. Diceritakan dulu zaman ketika Rasulullah itu ada seorang laki-laki. Jangan seorang laki-laki ketika dia duduk aja santai gitu kan. Nah ketika matahari sudah menjelang tenggelam,
tenggelam, baru dia ruku, sujud, sholat. Nah itulah disebut dengan orang yang sahur. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis ya, tilka sholatul munafik. Orang yang sholat di akhir waktu itu orang yang munafik. Jam 2:30, padahal nggak mau ngapain tuh Pak? Tadi tanggung. Sinetron kita lagi. Tahu lah. Itu gak kerja. Kamu tuh nggak sholat jauh dulu. Dari Gading. Cuma sejam gak nyampe. Ntar aja. Nah itu tuh. Padahal kita nggak ada kerjaan lagi. Emang bisa kerjaan di jalan selamat? Belum tentu. Dari jam kereta siapa yang tahu kita. Makanya sebisa mungkin kalau kita mau pulang, saya bisa sholat dulu deh. Ya, kalau bisa kemana? Kita nggak pernah tahu yang ada di jalan itu Pak. Kita nggak pernah tahu kejadian seperti apa. Nah kata Rasulullah dalam sebuah hadis ya, tilka sholatul munafik. Tiga kali tuh, so ulang-ulang. Tilka sholatul munafik, tilka sholatul munafik, tilka sholatul munafik. Itulah orang-orang sholatnya orang-orang munafik. Yajlisu yarkubu syamsa hatta idza kanat baina qarnayyi syayatin. Qama fa naqara arba'an la yadhkurullah fiha illa qalilan. Itulah salatnya orang-orang munafik, itu adalah salat orang munafik, itu salat orang munafik. Seperti apa? Dia duduk menunggu matahari. Dan manakala matahari telah berada di antara kedua tanduk setan, yakni akan tenggelam, maka bangkitlah ia untuk sholat dan mematuk seperti burung. Jadi sholat asar mungkin matanya terbenam, begitu mau terbenam dia sholat udah kayak cacing cebok, takut, nggak khusyuk lah, nggak ada temaninannya, laksana burung. Nah tanpa menyebut Allah di dalamnya mereka hanya sedikit. Jadi Allah subhanallah, Allah sholat cepet. Kenapa? Takut kehabisan waktu. Kenapa takut kehabisan waktu? Karena dia lalai ketika datang waktu sholat. Ini merupakan gambaran sholat asar di waktu yang terakhirnya. Sholat asar sebagaimana disebutkan dalam hadis disebut adalah sholatul wusta. Jagalah sholatul wusta. Apa? Sholat asar. Kemudian innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Ya, itu di dalam surat An-Nisa sebutkan, sungguh orang-orang munafik itu menipu Allah, ya. Dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Jadi ciri orang munafik itu adalah ketika sholat dia malas-malasan. Mana wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Jadi ciri orang munafik itu ketika sholat malas. Kalau orang munafik sholat malas, kalau orang fasik malas sholat tuh. Ada sholat malas, ada malas sholat. Kalau sholat malas, sholat mah sholat cuman malas-malasan. Ruku begitu, sujud sejadi-jadi. Nah kalau malas sholat, ya maka kamu mau sholat, malas aja. Yura'un an-nas wa la yadhkuruna illa qalila. Mereka bermaksud ria dengan sholat di hadapan manusia. Kalau di depan bos, di depan teman-teman sholat. Ketika nggak ada orang dia nggak sholat. Ini biasanya nih, mohon maaf ya. Kita lihat ya kalau Jumat, ya Pak Putih masih penuh ya. Kalau Jumat tuh masih penuh. Oke enak kagak Jumatan. Kan gitu kan. Giliran sholat biasa, sholat yang 5 waktu. Giliran Jumat, tujuannya bukan ada Allah, kagak enak. Kagak enak mau puas masuk kagak sembelih ayam kita. Paling Jumat setahun sekali. Ini kadang-kadang Jumat aja Pak, sholat Jumat dia datang ke masjid, megang handphone. Tadi dulu khotib belum naik, masih main handphone, belum wudu tuh. Khotib naik, tadi dulu belum qomat. Begitu mau qomat baru wudu. Nah itu sholat kedua. Khutbah dia nggak ikut. Padahal khutbah Jumat adalah pengganti 2 rakaat sholat zuhur. Orang munafik. Ya. Kalau di depan orang mau sholat, sama tuh.
di depan orang mah dia konten baik orang bagi-bagi gitu kan, sebar-sebar duit gitu, sama kan. Jadi ada kaitan antara ayat yang awal yang turun di Mekah itu dengan yang turun di Madinah. Ini menceritakan orang-orang munafik apa ciri-cirinya adalah ketika sholat malas. Nah maka begini gampang ukurnya. Kita kalau sholat malas-malasan, wah jangan-jangan dong, gitu ya. Jadi kalau orang munafik kayak gimana, gampang ukurnya. Kalau kita malas-malasan ketika sholat, nah jangan-jangan kita sudah terkena tuh sifat munafik. Hati-hati, makanya dimulai sekarang kita perbaikilah. Nah kemudian wala yaqulullah illa qalila. Ingat Allah cuma sedikit ya. Selebihnya cuma pengen dipuji orang. Kemudian alladzina hum yuraun. Dan orang-orang yang berbuat riya. Kita sudah paham tuh, yaitu pengennya apa? Dipuji ya. Imam Tabrani mengatakan ya dari hadis Rasulullah SAW, inna fi jahannam lawadiyan tasta'idu jahannam min dalikal wadi fi kulli yaumin arba'ami'atin marratin a'adda dalikal wadi lil mura'ina min ummati Muhammadin lihamili kitabillah walil musaddiqi fi ghairi datillah walil haji ila baitillah walil khariji fi sabilillah. Kata Rasulullah dalam sebuah hadisnya, sesungguhnya di dalam neraka jahanam itu ada lembah. Jadi di neraka jahanam itu ada sebuah lembah. Sebuah lembah di neraka jahanam yang neraka jahanam sendiri meminta perlindungan kepada Allah dari ganasnya lembah tersebut. Jadi di dalam neraka jahanam ada lembah. Nah, si jahanam sendiri minta tolong sama Allah, minta perlindungan dari jahatnya, dari apa ganasnya lembah itu. Kemudian setiap hari neraka jahanam itu meminta pertolongan kepada Allah sebanyak 400 kali. Lembah itu disediakan buat orang-orang yang riya, yang pamer. Jadi orang munafik itu nanti masuk ke neraka jahanam yang di lembahnya itu, ya. Jadi kalau kita lihat penjara itu, penjara di Nusa Kambangan tuh paling ganas kan. Di dalam Nusa Kambangan ada lagi kamar yang lebih serem gitu. Jadi kita dengan kata Nusa Kambangan saja sudah ngeri gitu kan. Ternyata di dalam Nusa Kambangan ada lagi jenis siksaan yang luar biasa. Nah, di jahanam ada sebuah lembah di mana lembah itu sangat menyeramkan siksanya. Itu diperuntukkan buat siapa? Buat orang kafir, bukan. Buat kita nih. Siapa yang suka riya atau pamer? Dari kalangan umat Muhammad yang hafal kitabullah. Bayangin hafiz Quran, Mbak. Supaya pengen dibilang gue udah hafiz Quran, suara gue bagus gitu kan. Sholatnya dipanjang-panjangin. Tujuan supaya apa? Supaya orang kagum sama kita. Kita ini habis Quran, lu nggak habis Quran, lu baca surat pendek dulu kalau sholat. Ya gue dong baca surat panjang. Ada gitu? Ada. Jadi dia menghafal Quran itu bukan untuk menegakkan syariat, tapi pengen dipuji. Jadi imam itu bukan pengen bukan menghadap Allah, tapi pengen dipuji bahwa dia jadi imam yang terbaik, baca Quran yang terbaik. Bahkan dia jadi imam karena digaji. Beda Pak, itu kalau bisa keikhlasan ya. Ada orang yang hafal Quran itu pengen dipuji. Kemudian dan orang-orang yang bersedekah tapi pengen dipuji. Lalu apalagi itu? Bagi orang yang berhaji ke Baitullah dan orang yang keluar untuk berjihad. Jadi orang itu haji ke Mekah bolak-balik. Bukan pengen ibadah, tapi pengen dipuji orang. Gue bisa ke Mekah bolak-balik. Umroh tiap bulan. Karena punya travel. Jadi supaya dibilang wah saya itu orang paling luar biasa. Dia umroh berkali-kali, haji berkali-kali, tapi tetangga kelaparan. Saudara nggak bisa makan. Nah ini para pendusta. Bikin pertemuan haji, undangannya dari haji 3 kali. Karena 3 kali haji bang. Kok haji 3 kali? Pasti 3 kali haji. Nah kalau dia 10 kali, karena pengen ikut.
Makanya nanti Pak, orang yang ke Mekah itu belum tentu dia ingin ibadah. Kan dari zaman disebutkan ada 4 kategori, 4 macam orang yang pergi ke Mekah.